folks, welcome back in Physics course. Jadi walaupun kita belajar dibatasi layar, Bapak berharap semangat kalian tidak kendor, ya. Jadi tetap semangat walaupun sampai saat ini kita masih berada di masa-masa penuh rindu, ya. Artinya pandemi ini menimbulkan rindu. Oke, hari ini Bapak sangat bersyukur karena Bapak masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan kalian atau untuk mengajarkan materi lanjutan dari materi yang kita bahas kemarin. Penasaran apa itu? Ya, di belakang. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tumbukan, ya, tumbukan di dua dimensi atau collision in two dimension. Kalau kemarin kita udah berdiskusi mengenai tumbukan di satu dimensi, misalkan hanya di sumbu X atau hanya di sumbu Y. Sekarang yang menarik, kita mau membahas perpaduan antara sumbu X dan sumbu Y. Tapi ngomong-ngomong, ketika mendengar collision atau mendengar kata tumbukan, Bapak langsung terlintas film Earth Collision, statement dari seorang pemainnya yang mengatakan, "Oke, I understand collision course." Secara tersadar, ternyata Bapak disadarkan bahwasanya belajar tumbukan itu sangat penting, ya. Karena apa? Karena aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu ada waktu, boleh tonton filmnya, film Earth Collision. Nah, sekarang kita fokus lagi ke topik kita, yaitu adalah tumbukan di dua dimensi. Jadi Bapak misalkan ya, ada dua buah partikel atau dua buah benda bermasa M1 dan M2. Jadi yang awalnya posisinya seperti ini. M1 itu bergerak dengan V1, ya, tentunya di arah sumbu X. Kemudian menemukan benda kedua, jadi posisinya Bapak buat nggak lurus, ada sedikit celah ini. Jadi aplikasinya di mana, Pak? Kalau kamu suka main full, ya, atau main bola biliar, maka sebenarnya di situ yang kita tinjau itu tumbukan dua dimensi loh. Maka ini salah satu contohnya. Jadi ada dua bola nih, kalau misalkan dua bola, M1 dan M2. M1-nya bergerak horizontal dengan V1 menempuh benda M2 yang diam, jadi V2 sama dengan 0. Kemudian after collision posisinya jadi seperti ini nih. Ternyata terbentuk M1 membentuk sudut theta terhadap horizontal atau terhadap sumbu X, ya. Kemudian benda kedua dia membentuk sudut V. Jadi Bapak misalkan V supaya beda, ya, theta, atau kalau kalian mau buat theta 1, theta 2, ya, it's fine, enggak apa-apa. Nah, maka ketika kita lihat ini, ternyata kita tinjau lagi kecepatan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Kenapa, Pak? Ya karena ketika berbicara momentum, kita berbicara kecepatan. When we talk velocity, we talk vector, titik-titik yang menunjukkan arah. Jadi vektor itu adalah titik, perkumpulan titik yang membentuk garis yang menunjukkan arah. Itu sederhananya vektor. Kemudian kita uraikan seperti ini. Maka M1 Bapak uraikan kecepatannya di sini, ya, V1 setelah tumbukan. Jadi selalu konsisten dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita kan pakai inisial dan finish, ya. Kita juga berusaha tetap konsisten. Maka setelah ini V1 inisial, setelah tumbukan, maka Bapak buat ini V1F, artinya kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Kemudian yang kedua, F2F, kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Gitu konsepnya. Maka kita uraikan nih, ternyata tetanya seperti ini. Maka akan terbentuk F1Fx dalam arah sumbu X, F1Fy, artinya komponen kecepatan benda pertama setelah tumbukan dalam arah sumbu Y. Itu yang ini. Kemudian yang ini, Pak, ini adalah komponen kecepatan benda kedua terhadap sumbu Y. Nah, kemudian terhadap sumbu X, F2Fx, artinya komponen kecepatan benda kedua setelah bertumbukan dalam arah sumbu X. Yang ini. Maka ingat, ini bisa kita uraikan seperti ini, gambarnya seperti ini. Maka sumbu X-nya adalah yang menarik juga seperti ini ternyata. Baik dua dimensi maupun tiga dimensi maupun satu dimensi, ternyata momentumnya kekal. Artinya perubahan momentumnya akan sama dengan 0. Momentumnya akan konstan, ya. Jadi momentum mula-mula sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan, baik dalam arah sumbu X, sumbu Y,
maupun sumbu Z kalau kita tinjau 3 dimensi. Jadi kalau Bapak rincikan lagi, ini ternyata iya, inisial akan sama dengan PX ya, finishnya. Kemudian PY, momentum dalam arah sumbu Y, inisial akan sama dengan momentum setelah tumbukan dalam arah sumbu Y. Demikian juga untuk Z. Karena ini kebetulan yang kita bahas 2 dimensi, maka akan kita uraikan dan tetap ikuti videonya. Nah, ketika kita uraikan, lihat nih, di sumbu X ya, sumbu X berarti M1 V1, artinya di sumbu X momentum ini inisial akan sama dengan momentum X M1 dikali V1 ya, karena dia awal-awal kan bergerak dalam arah sumbu X ditambah 0, maka dalam arah sumbu X M1 V1 inisial Bapak buat I itu plus 0, tidak jelas plus 0, itu akan sama dengan M2 V2F X ya, ditambah M1 V1 Fx. Maka M1 V1 inisial mula-mula itu akan sama dengan M2 P2 Fx. Berarti ingat ini P2X berarti P2 cos V ya, cos V. Kemudian lihat P1 nya plus M1 V1 Vx berarti V1 cos theta. Cuman lihat arahnya, karena arahnya sama-sama satu arah dan sama-sama dengan searah dengan kecepatan vektor pertama, vektor benda mula-mula, maka positif. Maka ini jadi plus M1 V1 cos theta. Ini untuk sumbu X nya. Kemudian kita tinjau sumbu Y nya. Di sumbu Y berarti yang bekerja adalah vektor ini. Kira-kira sebelum tumpukan ada nggak momentum dalam arah sumbu Y? Menurutmu ada nggak? Ternyata di sumbu Y tidak terjadi. Sebelum tumpukan tidak ada momentumnya ya, karena ya ini diam, ini bergerak dalam arah sumbu X. Jadi di sumbu Y coba buat V inisial atau V1 inisial Y, kita nama dengan V momentum akhir dalam arah sumbu Y. Ini inisial aja. Artinya gini, momentum dalam arah sumbu Y sebelum tumpukan itu akan sama dengan momentum benda setelah tumpukan dalam arah sumbu Y. Maka kalau kita lihat dalam arah sumbu Y, lihatnya arahnya nih, satu ke bawah, satu ke atas. Nah, ingat seperti soal kita kemarin, bahwasanya momentum mula-mulanya kan dalam arah sumbu Y 0. Maka ketika di sini juga momentumnya akan sama dengan 0. Karena apa Pak? Ya karena kalau kita analisis dengan vektor 0 akan momentum sebelum tumpukan antara benda pertama dan benda kedua di sumbu Y ada nggak? Ada nggak? Menurut kalian? Oke. Lihat momentum di sumbu Y ternyata tidak ada, sama seperti apa yang Bapak berharap semua jawab enggak ya, karena apa Pak? Ya karena ini bergerak dalam arah horizontal, ini diam, maka momentum mula-mula, jadi V inisial dalam arah sumbu Y itu akan sama dengan VFY nya. Artinya momentum mula-mula dalam arah sumbu Y akan sama dengan momentum akhirnya. Maka Bapak tuliskan seperti ini, 0 karena mula-mula sama dengan 0. Oke, sama dengan, ingat, P1 FY nya ke atas, P2 FY nya ke bawah berlawanan arah. Maka Bapak tulis ke atas positif ya, P1 FY, oke, atau M1 langsung karena momentum ya, P1 FY dikurang
V2 Fy. Ini bisa kalian uraikan jadi 0 sama dengan M1 V1 Y. V1 Fy berarti sin ya. V1 sinus theta kurang M2 V2. Nah, V2 nya berarti yang ini, V2 Fy nya. Ini kecepatan, vektor kecepatan benda setelah tumbukan dalam arus Y. Maka M2 V2 sinus V. Maka persamaan dalam arus X ini persamaan dalam arus Y yang ini. Di arah sumbu X, M1 V1 sama dengan M1 V1 cos theta plus M2 V2 cos sin. Cos ini yang ini, V. Kemudian V2Y nya sama dengan VY nya sama dengan VFY nya. Maka 0 sama dengan M1 V1 sin theta dikurang M2 V2 sin V. Supaya lebih paham, maka kita akan next video itu adalah contoh soal. Supaya lebih paham, maka Bapak sarankan nonton video yang selanjutnya, itu contoh soal berkaitan dengan collision in 2D.